Halo Sobat ASN, gimana kabarnya hari ini? Semoga dompet aman, hati nyaman, dan sinyal juga lancar ya. Topik kita, wawasan kebangsaan dan bela negara. Tenang, ini bukan ujian negara, bukan ujian negara ya. Kita ngobrol santai, tapi tetap bervalue gitu. Di studio ada 10 CPNS Kementerian Kehutanan. Ada saya Triazmi. Halo, aku Nita. Halo, aku Bima. Halo, aku Pandi. Halo, aku Nadia. Halo, aku Melisa. Bagusnya masing-masing ya Bang. Misalkan saya Halo, aku misalkan saya Putri. memperkenalkan Halo, teman aku saya, Imam. misalkan Nama saya Johan Melvius Fernando. Kita semua udah perkenalan ya. Lanjutnya sebelum ke pematerian, kan sebelum lanjut ke podcast-nya, kita pemanasan dulu yuk. Mungkin bisa sebut cepat. Kita tebak-tebakan rumah adat aja kali ya. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kalau kalau Bundu nih gak ada jawaban, bisa pakai jurus 3C. Apa Siap, tuh 3C? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Coba dulu, coba Coba dulu. dulu. Coba kalau salah, cari barang yang benar. Yang paling kreatif Siap. siap-siap saya culik. Jadi Eh, co-host sementara. Ayo bermain tebakan. Rumah adat Nusantara. Yang benar tadi apa yang benar? Jawabannya yang benar. Jadi, bisa jadi co-host sementara. Gajinya 100%. Baik. next Boleh ya. Kak Nadia next. Tebakan pertama. Pilih satu jawaban yang benar ya. Wah, ini familiar ini mah. Ya kali nggak tahu. Aku adalah rumah adat di Riau. Apakah namaku? Hmm, harusnya Ayo Selasa Kak, Jatuh Kembar sih, Iya, langsung jatuh kembali. iya. Kayaknya yang orang Sumatera ini beruntung banget ini. kalau nggak salah ya. Oke, jawabannya adalah Oke Kak Nadia, boleh Kak. Jawabannya apa nih Kak? Gajinya Jawabannya 100% ini kalau adalah benar. betul. Yeay. Langsung aja kembali. Oke, next. Waduh, Mana ya? rumah adat Papua ini. Aku Oh, adalah rumah Ah, adat Papua. Hmm, Apakah namaku? mana ya? mana? Onai. Mana ya? Onai, Nah, Mana ya? Onai. Jawabannya? next ya. Jawabannya Boleh adalah Kak, Jeng jawabannya apa nih jeng. Kak? Mana? Nice, 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 Wih, nice. keren sekali. Lanjut, lanjut. Keren. Selanjutnya ya, Jawab pertanyaan ketiga ya. Wah, Aceh. Kak Melisa Apa nih ini Aceh nih? kalau salah parah nih Kak Melisa. Aku adalah rumah adat Aceh. Apakah namaku? Ayo, Rumah siapa adat nih? Kerong Bade, Yang mau Kerong Bade, menjawab Bade. Rong Bade. Kerong Bade. Boleh kan? Rong Jawaban, Bade ya? jawabannya. jawabannya? Apa ya Rambade. jawabannya? Betul. Ore. Keren banget ya. Boleh, boleh, boleh. Lagi-lagi. Next. Oke, lagi ya. Ini mah easy, terlalu mudah ini. Ini mah easy. Jog, Easy joglo? peasy. Aku Joglo. adalah Joglo, rumah Joglo. adat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apakah namaku? Joglo. Joglo, Joglo. Loh, coba Joglo. terlalu easy Oh, ini mah, Joglo. terlalu easy. Yeay. Ore. Joglo, joglo. Lagi-lagi. Lanjut ya. NTT. Lagi-lagi. NTT, 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 NTT. NTT ya. NTT. NTT. Boleh Jawabannya dicek jawabannya. NTT. Wih, Oh iya, Reak. Limas, limas. Limas. Wong Kito Galo. Sulawesi. Palembang ya? Wong Palembang Kito atau Galo. Sulawesi? Palembang. Palembang, Susah, ini susah. Palembang, Palembang. Palembang apa Sulawesi ini? Sumatera ini Sumatera, Palembang harusnya. Palembang ya. Benar. Palembang. Palembang ya, dikunci ya. Oke. Jawabannya Oke. Oke, adalah boleh Kak Nadia dicek. Palembang. Wih, betul. Keren, keren, Oke, keren. sudah. Eh, Terakhir. Keren banget ya. Kata-kata itu mungkin salah satu dasar dari pembelajaran wawasan kebangsaan. Salah satunya kita harus mengenal rumah adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Baik, kita next ya. Banyak yang ngerasa kalau misalnya topik ini berat, wawasan kebangsaan. Padahal ini cuma cara pandang kita, kacamata kita, cara kita melihat Indonesia itu kayak gimana gitu. Kita harus emang benar-benar fokus biar nggak kabur. Boleh dong Kak Nita bantu saya rapiin buat definisinya. Definisi yang versi bisa dimengerti lah ya dalam 30 detik. Kes lah. Oke, emang banyak nih yang kira kalau misalnya wawasan kebangsaan ini cuma teori dan terasa berat gitu. Padahal tuh wawasan kebangsaan tuh cara pandang kita terhadap bangsa dan negara. Bagaimana kita tuh memandang Indonesia sebagai suatu kewilayahan, ideologi dan cita-cita bersama. Mengelola kehidupan dengan kesadaran terhadap sistem nasional, terhadap dasar-dasar negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, guna mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.
Betul sekali Kanita. Itu dia singkat, padat, kebikin ngantuk. Keren. Oke lanjut Kak Rizky nih boleh nih saya minta bantuannya. Menurut Kak Rizky setuju nggak kalau intinya itu punya tanggung jawab bareng gitu? Mungkin Kak Rizky boleh cerita sedikit lah ya. Kalau saya sendiri setuju dengan pernyataan Kanta. Intinya kalau menurut saya, kita merasa eh, wawasan kebangsaan itu kita merasa punya tanggung jawab jaga keutuhan NKRI apapun profesinya. Mantap ya Kak. Jadi bukan teori doang gitu. Jadi ini lebih ke implementasi atau refleksi diri kita sehari-hari gitu kan. Oke baik selanjutnya Kak Imam nih. Kak Imam boleh dong saya minta bantuannya. Jadi Indonesia itu edisi lengkap. Ada bahasa, budaya, suku, terus apa ya? Tanpa background yang kuat gitu. Ya, Gak gampang tepat goyah sekali. ya. Ha. Nah, Tepat sekali sih, Mas Tri. Kalau Indonesia itu emang kaya ya terkait budaya, bahasa, dan suku itu jumlahnya udah ribuan, bahkan sampai saya itu nggak hafal ya berapa jumlah-jumlahnya gitu tepatnya, karena emang banyak banget. Nah, terus kalau kita nggak punya apa ya wawasan kebangsaan itu yang kuat, itu nanti kita itu gampang terpecah belah oleh perbedaan. Yang sini ngomongnya A, yang sini ngomongnya B, itu nggak harus pecah sebenarnya itu. Jadi kita bisa bersatu dalam perbedaan. Begitu, Mas Tri. keren sekali. Kayaknya saya punya punchline nih. Ya, ya, Bhinneka Tunggal Ika. silakan. Ya, Beda betul selera banget. kopi. Beda selera kopi Betul boleh. banget saya. Tapi tujuan kita tetap satu, yaitu Indonesia Maju. Betul. Keren, Guys, keren, keren. mantap. Baik ya, selanjutnya Kak Fandi nih. Kenapa Ya, sih harus dipelajari bukan sekedar diketahui? Kenapa penting gitu wawasan kebangsaan? jelas penting banget ya Kak Tri. Kenapa kita harus belajar wawasan kebangsaan? Karena dengan kita belajar wawasan kebangsaan itu dapat menambah wawasan kebangsaan kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, lalu juga kesadaran berbangsa dan bernegara, serta untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Oke, sip. Mantap Kak Fandi. Ilmu yang nempel Oke, itu berarti harus dipraktikkan ya ke dalam kehidupan sehari-hari kita. betul. Oke, baik kita lanjut ya ke Kak Melisa. Kak Melisa ini dari Ya, Makassar ke Aceh, pasti ada betul, momen. betul. Loh, kok gini gitu ya di Aceh tuh? Padahal di Makassar nggak kayak gini. Share dong Kak, satu momen yang paling apa ya, paling nempel tapi yang pasti ada gitu Kak. Atau mungkin bisa cerita-cerita sejarahnya itu kayak gimana di Aceh itu Kak. Boleh Kak, silakan Kak. Iya, sebelum ke tempat sini kan, penempatan di sini, aku pastinya searching dulu kan, tentang daerah ini gimana. Ternyata di sini tuh diberlakukan syariat Islam, di mana aku datang ke sini otomatis aku sebagai minoritas kan. Nah, ada sedikit ketakutan. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk ada di sini. Aku pertama kali sampai di sini, aku merasa ternyata tidak seperti yang aku takutkan. Perspektif di luar sana itu, stereotip Aceh itu tidak seperti yang di luar sana. Ternyata kalau di sini kita tetap masih bisa beraktivitas seperti biasa. Aku sebagai minoritas tetap bisa beribadah, menjalankan kewajibanku. Peran aku sebagai ASN di sini sebagai pemerintah, aku harus menerapkan nilai-nilai ideologi-ideologi itu untuk membuat kesatuan baik itu Aceh menjadi penghubung antara pemerintah, aku sendiri dengan masyarakat. Jadi aku harus berperan penting di situ. Keren banget karena ada pepatah Kak. Di mana Apa tuh Kak? langit. Apa tuh? Apa Patah apa lagi pepatahnya tuh? ada yang tahu nggak? Apa tuh? Pepatahnya Gimana ada Di yang lagi tahu mana nih? nggak? bumi dipijak, Oh ya, di situ Di situ langit langit dijunjung. dijunjung. situ langit Oke, dijunjung. mantap. Jadi kita harus bisa menghargai kekasan ya. Setiap daerah pasti punya peraturannya masing-masing. Jaga marwah kita sebagai ASN ya. Siap, Oke, Mas. lanjut kita ke Kanadia. Hari pertama di Bandung itu rasanya kayak gimana, Kak? Udah apakah udaranya adem gitu atau warganya seru lah atau mungkin kulinernya juga bikin betah gitu, Kak? Boleh Kak ceritakan. Kalau menurut aku sih karena aku dari Bali ya kemarin, uda- udaranya sangat-sangat berbeda sih ya dari Bandung, Bali. Kalian tahu sendiri juga, yang lain juga pasti tahu, Bali panas, Bandung juga dingin. Apalagi budayanya beda pol. Di sini kan mayoritas Muslim, di sana kan mayoritas Hindu gitu ya. Dan menariknya kalau hubungannya sama menghargai keberagaman perbedaan, khususnya agama, kalau di Bali tuh ada namanya Puja Mandala. Itu sebuah lokasi gitu, di mana di situ ada gedung-gedung untuk beribadah berjajaran gitu, ada masjid, ada pura, gereja gitu, dia samping-sampingan gitu. Jadi waktu itu aku pernah tuh lagi sholat kan di masjidnya. Nah terus denger nyanyian orang umat Kristen yang lagi beribadah. Jadi ya ya warga-warga di sana juga ya udah biasa aja kita sholat, yang Kristen juga ya udah beribadah biasa gitu. Kita bener-bener saling menghormati banget gitu. Keren sekali ya, Kak Nadia, budaya di Bali. Bang Bima ini bisa deh bukain listnya apa aja gitu.
lima nilai dasar bela negara ini, Bang. Silakan, Bang. Ya, Katri, terima kasih atas waktunya. Untuk 5 dasar bela negara itu, Katri ada 5 ya. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk berbangsa dan negara. Dan yang terakhir itu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, begini, Mas Tri, nilai-nilai ini juga menjadi Yap. pedoman agar setiap warga negara itu bisa berperan aktif juga dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Contoh yang pertama, sebagai pedoman sikap dan perilaku. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk kesadaran bela negara, memperkuat ketahanan nasional juga, Mas Tri. Mungkin saya meminta bantuannya dia untuk menjelaskan ke Kak Iman. Apa sih cinta itu? Tindakannya. Loh apa? Bukan cap-cap gitu. Versi sederhana tapi konsisten gimana itu? Iya, benar sekali, Mas Tri ya. Jadi cinta tanah air itu kan ada kata dasarnya itu cinta ya. Cinta itu kalau nggak Iya, benar. ditunjukkan pasti nggak tahu. Kalau omong-omong kosong gitu, ya apalah arti kata-kata gitu ya. Jadi Iya, betul, mungkin yang Kak. bisa kita tunjukkan untuk nilai cinta tanah air ini, kita itu bisa menggunakan produk lokal itu yang paling sederhana ya. Kita bisa pakai sepatu lokal, pakai skincare mungkin yang cewek-cewek. Kalau saya itu ada satu Mas Tri, produk Apa ya? yang top notch ya, yang selalu kepikiran kalau lagi sakit gitu. Kayak sekarang lagi radang ini, saya kepikirannya itu tolak angin. Nah itu kan produk lokal itu nggak kalah kok sebenarnya sama produk-produk buatan luar negeri gitu. Itu Mas Wandi tuh nunjukin ada kecap ya, kecap ABC. Iya. Nah itu sebagai eh, bisa sarana kita untuk menjaga nilai tanah air ini gitu. Cakep, Kak Iman. Jadi kita mulai dari produk lokal ya sampai jaga lingkungan juga kayaknya harus ini, Kak. Benar Sebagai sekali salah Mas satu Tri. cinta tanah air Eh, ini kan. Ya, baik nilai sadar berbangsa dan bernegara itu dapat diterapkan di kehidupan kita dengan menghargai perbedaan yang ada dari suku, agama, ras, dan budaya. Lalu kita juga bisa dengan menolak ujaran kebencian, intoleransi, dan provokasi. Selain itu juga kita perlu aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong di masyarakat. Terima kasih Kak Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin minta tolong ke Kak Indah. Kak Indah boleh dong dijelasin setiap pada Pancasila. Di era timeline ini kecil banget ya. Tameng kita biar kita tetap Pancasilanya itu terus membara gitu Kak. Itu tuh apa Benar. Kak? Gimana gitu Kak? Jadi implementasi kita setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita itu Tuh. harus hidup bertoleransi seperti yang diceritakan tadi sama Kak Melisa yang di mana Makassar Aceh ya. Itu dan juga Kak Nadia yang di Bali tentunya. Yang kedua itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, di situ kita tuh harus memperlakukan semua orang itu dengan adil dan santun. Kita nggak boleh main hakim sendiri kalau ada kerusuhan. Selanjutnya sila ketiga persatuan Indonesia. Kita harus cinta tanah air. Bangga memakai produk dalam negeri seperti yang tadi apa dijelaskan sama Mas Imam itu ya. Kita lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ kita harus mengutamakan musyawarah mufakat apapun hasilnya. Nggak boleh seenaknya sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus saling menolong antar sesama, nggak boleh apa ya, ada sesama yang lain seperti itu. Kemudian Kak Nita, apa sih Kak rela berkorban itu? Bukan berarti tiap hari kita harus jadi pahlawan super gitu kan. Kalau nilai dari rela berkorban untuk negara itu sendiri itu Iya seperti Kak. mendahului kepentingan umum dibanding kepentingan kita pribadi seperti itu. Contohnya nih kayak membantu korban bencana, terus berkegiatan sosial tanpa pamrih. Kalau dalam pekerjaan nih kayak lembur pelayanan buat pelayanan publik gitu. Terus menjalankan tugas dengan penuh integritas. Atau nih yang paling dekat contohnya tuh kayak kita nih para CPNS yang penempatannya jauh banget dari asal kayak Kak Melisa dari Makassar ke Aceh, Kak Nadia dari Bali ke Bandung. Itu salah satu bentuk rela berkorban untuk negara tuh seperti itu. Kita bersedia jauh dari keluarga, jauh dari uh, asal untuk negara kita tercinta ini supaya makin aman, maju, sejahtera, pelayanan publik juga makin makin bagus seperti itu.
Menurut saya, memiliki kemampuan awal bela negara berarti memiliki kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan untuk menjaga bangsa dari segala bentuk ancaman. Hal ini dapat diwujudkan melalui perilaku seperti menjaga kesehatan dan kedisiplinan diri, bersikap bijak dalam bermedia sosial, serta aktif melawan hoak dan provokasi. Bagi aparatur sipil negara, hal ini juga mencakup semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap menghadapi berbagai tantangan zaman seperti digitalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita menuju ke penutup ya. Boleh dong nih Kak Juan, kesimpulan yang sudah kita bahas dari tadi nih mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini. Silahkan Kak Juan. Kesimpulannya, cinta terhadap bangsa Indonesia bukan sekedar perasaan, melainkan dorongan yang kuat yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap bela negara. Bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi merupakan kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali. Kesadaran ini harus tumbuh dari diri sendiri, dimulai dengan hal-hal sederhana seperti menaati hukum, menjaga persatuan, hingga berkontribusi positif sesuai peran masing-masing. Ketika setiap individu memiliki komitmen pribadi atau mencintai dan membela tanah air, maka kekuatan bangsa akan tumbuh dari akar yang paling dalam rakyatnya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Juan atas persembahan terakhir di berpodcast kali ini mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita sudah berada di penghujung berpodcast kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman channel Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan atas insight-nya. Insight-nya sangat berkualitas sekali ya teman-teman. Oke Sobat ASN, semoga pulang bawa sikap. Bukan cuma catatan aja gitu. Kita harus bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara, nilai-nilai bela negara ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ketemu lagi di episode berpodcast selanjutnya. Salam bela negara. Aku Aku Indonesia. Indonesia, Aku aku Indonesia. bela Bela negara. negara. Bela negara. Yeay. Yeay. Wih.